Pak Angelo, bukankah kita tahu ini? Kita tahu. Masalah tadi itu kan sebetulnya Pemda kurang punya antusias terhadap apa namanya produk Impres ini. Ini kira-kira upaya untuk kita mengkolaborasi katakanlah Impres dalam kaitan dengan kebijakan pusat dengan Pemda sebagai eksekutor kaitan dengan eksekutor. Kira-kira apakah ini faktornya apa kira-kira yang menjadi penghambat? Sebenarnya Pemda itu bisa menduplikasi apa yang dilakukan negara sebenarnya dalam konteks nasional ya. Negara kalau kunjungan ke luar negeri, apa yang dia lakukan kalau kita lihat? Dia omong perdagangan. Dia omong investasi. Gitu. Karena yang dilihat setiap tahun itu neraca perdagangan kita ini surplus atau defisit. Iya. Itu aja. Neraca perdagangan kita ini surplus atau defisit. Kita lebih banyak ekspor atau lebih banyak impor. Gitu. Kalau lebih banyak impor, kita naikin ekspor kita. Misal gitu. Ini yang bisa kita lakukan dalam konteks daerah gitu. Dan apa tadi saya katakan bahwa daerah tidak bisa berdagang, Pemda tidak bisa memainkan peran dagang itu. Tetapi Pemda bisa membantu BUMD untuk menjalankan fungsi dagangnya. Gitu. Iya. Bupati tidak mungkin dagang, camat dagang, memang nggak mungkin. BUMD. Ada satu BUMD misalnya sederhana lah, BUMD telur kasarnya gitu. Kita ngomong sederhana ya gitu kan. BUMD yang urus misalnya. Berapa orang yang bekerja di BUMD? Dan basis produksi di masyarakat itu sebenarnya basis produksinya BUMD. Gitu. Itu berarti misalnya instrumen BUMD ini menjadi semacam penyambung untuk nanti disalurkan ke industri hilir katakanlah. Persis. Tadi di awal saya omong Bang Max ya. Ada aktivitas di hulu untuk menuju ke pengguna akhir itu tetap harus ada penengah gitu. Selama ini penengah ini kan swasta murni. Gitu kalau yang saya perhatikan gitu, swasta murni. Gimana kita mengkombinasi ini dengan kalau swasta murni mungkin tidak mampu maksimalkan Pemda melalui apa? BUMD. Tapi jauh dari itu Bang, yang perlu kita perhatikan juga itu adalah bagaimana proses menciptakan added value di tengah masyarakat. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Iya. Jangan sampai juga ada BUMD tapi kalau dia bermain gelondong juga keluar, saya pikir perlu kita kritisi juga gitu. Itu berarti semacam ada satu basis produksi yang itu diciptakan untuk dia menjadi katakanlah barang mentahnya supaya nilai jual, nilai value-nya itu kemudian menjadi tinggi. Saya ambil contoh Bang ya. Kacang tanah. Kacang tanah itu saya cek di Atambua itu kalau lagi musim sekilonya 5.000. 5.000 betul. Sekilo 5.000. Kalau kita jual kacang tanah murni itu berarti ya udah 5.000. 5.000 ya. Dalam kerangka mengeksplor yang berkaitan dengan Impres tadi, kalau ada anak muda di Belu misalnya, dia sangrai aja. Kacang tanah disangrai. Kita omong yang paling sederhana ya. Kacang tanah disangrai pakai pasir, disangrai, dapat yang masih ada kulit. Masih ada kulit. Dibuat packagingnya bagus. Dijual 5.000 mungkin cuman 1 ons. 1 ons dijual dengan kemasan 5.000. 1 kilo berarti 50.000 kacang tadi. Gitu. 45.000 added value yang kita dapat. Kalau dia jual mentah tadi 5.000. Cuma 5.000. Ya. Kenapa harus pakai kulit? Yang pertama untuk menjaga. Karena kita omong yang sangat sederhana tingkatan lokal ya. Gitu. Sumber daya kita masih terbatas pakai kulit. Tapi ada nilai yang lebih. Abang pernah makan kuaci? Kuaci. Ya. Orang kalau lagi nonton itu atau di dalam kereta makan kuaci itu kan capek sebenarnya. Kita harus kupas ini. Tapi orang menikmati. Abang bayangkan, begitu juga orang nonton TV, dia sambil kupas kacang tadi yang masih ada kulitnya. Atau kita kacang Garuda yang masih ada kulit gitu. Bahwa betul kita tidak bisa sama dengan kacang Garuda karena masih produksi. Karena ini konteksnya lokal, masih mulai ya udah kita yang begitu. Intinya packagingnya bagus. Gitu. Oh berarti kuncinya adalah ini sebetulnya butuh intervensi pemerintah dalam kaitan dengan membranding produk masyarakat lokal ini sebetulnya. Ya kalau itu sebenarnya masyarakat pun bisa, saya yakin. Sekarang dunia terbuka mencari packaging kemasan itu bisa di internet, bisa semua. Saya yakin itu pemerintah hanya membantu apa? Membridging produk ini kemana gitu. Tadi misalnya kenapa Impres ini menjadi penting, Bang? Kalau ada produk, saya sudah minta itu di semua PLBN wajib taruh produk unggulan. Semua produk UMKM wajib taruh di situ. Dan ada sekarang kemarin taruh di situ. Setelah taruh di situ, BNPP melihat dan ini menjadi data mereka untuk mereka bantu jual melalui jaringannya mereka.
gitu. Bisa ke kementerian, bisa ke kemana-mana gitu. Bayangkan barang yang dihasilkan di desa di perbatasan di sini bisa ada di mejanya Menteri A misalnya. Dia mencicipi karena ini dia menghargai karya dan juga dalam rangka ini menerjemahkan apa yang menjadi instruksi dari presiden misalnya. Gitu lah. Pak Angelo, ini coba kasih pesan dulu. Ini kunjungan ke 3 wilayah ini. Kasih pesan dulu ke Pemda dan masyarakat sebagai. Ini sudah di ujung ya, pesan masih sudah di ujung ya. Ujung ini. Ya, saya pikir pesannya ya ini sharing saja ya. Dalam artian saatnya kolaborasi dan mulai memikirkan untuk membangun daerah itu dalam perspektif yang boleh saya katakan perspektif bisnis juga harus ada. Karena muara dari kesejahteraan itu adalah bagaimana menciptakan uang di kantong masyarakat. Dalam bahasa kerennya orang sering katakan masyarakat berdana. Masyarakat harus berdana, gitu. Karena dengan masyarakat berdana, masyarakat ada uang, dia akan menciptakan sirkular ekonomi baru misalnya. Ada kafe, dia bisa nongkrong di kafe. Dia bisa nongkrong di kafe. Ada warung yang buka, dia bisa makan di sini. Jadi sirkular ekonomi itu terjadi. Semua orang akan kebahagiaan. Gitu. Dan ini momentum, khususnya 3 wilayah ini. Dan Inpres ini tentu bisa saja setelah Pak Jokowi juga udah nggak diperhatikan. Inpres sudah berjalan setahun, geliatnya saya lihat belum maksimal, saya boleh katakan. Ini kesempatan data semua potensi. Saya sangat yakin Pemda kita kelabakan ketika data UMKM. Iya. Dan saya sangat yakin tidak semua UMKM terregistrasi. Setuju. Terregistrasi. Setuju. Padahal mestinya UMKM itu harus terregistrasi, ada NPWP-nya sehingga akses dia ke bank dan lain-lain itu gampang. Wajib sebenarnya. Tugasnya siapa? Tugasnya pemerintah. Datang dan data. Tukang tambal ban pun difasilitasi karena itu usaha. Itu. Mendapatkan semua pelaku UMKM di data, keluarin semua produknya, menekan dan kita bisa bantu di situ. Menekan. Melakukan pressure terhadap pusat berkaitan dengan ini Inpres. Inpres sudah ada, kami sudah buat. Kami butuh pasar. Mohon difasilitasi. Saya pikir hanya itu. Ya, barangkali juga ada pesan ke segmen masyarakat sebagai apa? Sebagai pelaku ekonomi. Untuk masyarakat, saya pikir kita di dalam konteks Nusa Tenggara Timur ya, kita akan menjadi pemimpin masa depan. Kenapa? Pergerakan dunia masa depan itu kan dunia yang menghasilkan, mesin akan menghasilkan mesin. Gitu. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, kita tidak mungkin makan plastik. Semua manusia tetap butuh pangan, butuh makan. Sehingga NTT dengan wilayah pertanian, wilayah yang bisa memenuhi unsur pangan masyarakat, saya pikir bisa menjadi pemimpin masa depan. Banyak tren kok sekarang orang tinggal di desa, karena orang tahu masa depan di sana. Jadi yang punya lahan, jangan biarkan lahan kita tidur, tanam saja. Setelah tanam, ada hasil, kalau tidak ada yang beli, ribut. Berarti ada yang salah dengan tata kelola kita. Gitu. Tanam, barang tidak bisa terjual, diekspos, teman-teman media ekspos. Berarti ada yang salah, biar kita benahi. Pak Angelo ini kan anak muda, senator anak muda yang paling muda ini sebetulnya di Indonesia ini. Coba kasih pesan dulu ke milenial ini. Ini paling sebagai apa namanya? Karena pertanian ini justru dilihat oleh anak muda itu sebagai bagian yang sepi. Kalau saya sebagai anak muda juga dengan pertanian yang masih dengan konsep tradisional, saya juga akan katakan begitu. Iya. Bang, sudah saatnya pertanian masa depan tuh orang masuk kebun dengan traktor, tidak lagi pegang pacul. Saya kupas sedikit ya Bang ya. Iya. Harga traktor itu 100 juta Bang. Kubota, kita googling aja sekarang. Dana desa bisa intervensi. Iya. Kalau semua desa punya traktor, saya pun percaya diri masuk kebun. Ini saya mewakili suara milenial ya. Milenial, ya. Gimana milenial mau masuk kebun Abang kalau masih pegang pacul sama seperti zaman orang tua saya? Tidak maju dong kita. Saya harus naik traktor. Satu kubota itu, ini kita lihat aja, googling aja gitu. 100 juta harga traktor. Udah cukup. Setiap tahun 800 juta ada minimal dana desa. Intervensi aja begitu. Kalau setiap desa sudah ada traktor, dikasih aja ke masyarakat siapa yang membuka lahan itu. Gitu. Jadi pola produksi kita juga harus ini dulu. Di teknologi pertanian kita ya, harus dikemas dulu, dirubah. Sudah saat cukup sudah orang pegang pacul. Cukup. Dia masuk dengan teknologi. Berarti harus naik kelas sedikit harus ke naik kelas ya. gitu. Dan momentum kita ada dana desa. Dana desa 800 juta, cuma 100 juta harganya. APBD 2 masih bisa intervensi sebenarnya. Itu.
Baik Pak Angelo, ini terima kasih atas kunjungan hari ini. Sebetulnya kita mau untuk nanti kita berkeliling. Kita berkeliling, mungkin lain kali waktu kita berkeliling lagi. Terima kasih atas kesempatan ini dan selamat sore. Siap, selamat sore Bang Max.